Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengetahui secara keseluruhan overview dari kasus HIV ini di Yogyakarta seperti apa, suatu kehormatan sudah hadir bersama kita Ibu Setio Harini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu mari kita sambut bersama-sama Ibu Setio Harini, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup membahagiakan bagi saya tadi mendengar pembukaan yang disampaikan oleh Dr. Yandri. Sangat bersemangat dan ini membuat satu optimisme baru. Semoga nanti HIV ke depan akan semakin terkendali ya dokter. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada Dr. Ida, Dr. Doni, Dr. Alejandro, Dokter Alejandro betul. Andro, maaf. Ini jadi seperti yang di Brazil itu ya dok ya. Kemudian ada Mbak Magda, Mas Mark. Yang di luar tadi juga ada Mbak Arum saya lihat ya. Dan semua yang telah hadir dari semua perwakilan ada Fasiankes, komunitas, kemudian teman-teman mahasiswa ya, adik-adik maaf kalau teman-teman saya masih merasa menjadi mahasiswa. Mungkin ada juga yang hadirkah mahasiswa? Ada juga, baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul di sini untuk seperti yang tadi Dr. Yandri sampaikan, membicarakan sesuatu yang mungkin tidak, tapi jarang dibicarakan gitu ya. Bukan tidak dibicarakan, tapi jarang dibicarakan gitu. Semoga itu menjadi hal yang biasa untuk kita bicarakan, menjadi awal yang baik untuk pengendalian ke depan. Mungkin kami sampaikan, izin kami sampaikan kami mewakili Ibu Kepala Dinas karena hari ini beliau berhalangan untuk hadir, menyampaikan epidemiologi dan juga program pencegahan dan penanggulangan yang ada di DIY untuk HIV/AIDS. Jadi estimasi ODA, mungkin bisa lanjutnya Mbak ya. Estimasi ODA di Indonesia pada tahun 2022 itu sebesar 526.000, estimasinya ya, 526.000. Bisa lanjut slide atau saya pakai itu 526.841 orang yang diperkirakan terinfeksi HIV pada tahun 2022. Nah, sementara yang ketemu belum sebanyak itu sampai dengan saat ini. Yang kanan kiri. Oke. Ini untuk yang di Indonesia di Indonesia terlebih dahulu. Jadi yang berdasarkan SIHA, jadi Sistem Informasi HIV/AIDS, ada 96% ODA. Jadi baru 96% yang mengetahui status HIV-nya. Nah, dari jumlah ODIF on ART di Indonesia sebanyak 186.2079 orang atau baru 38% dari ODIF yang dalam pengobatan, sebanyak 35% virusnya yang tersupresi. Jadi secara bertahap belum tercapai semua begitu ya. Padahal target kita adalah 95% yang never ending itu ya. Kata Bu Dr. Yandri tadi, kita inginnya ending di 2030, 95%, 99%, 90%, tapi sampai saat ini ketemunya saja belum. Kemudian target pengobatannya juga belum. Target yang tersupresi juga belum. Jadi secara berkelanjutan itu belum tercapai semua. Jadi PR kita masih sangat berat. Oke. Nah, padahal tujuan di 2030 kita ingin menurunkan infeksi baru HIV. Nah, sementara untuk bisa menurunkan infeksi baru, puncaknya harus tercapai dulu. Kalau puncak sudah tercapai, baru setelah itu secara bertahap kita turunkan target penemuan. Seperti itu kira-kira gambarannya.
Oke. Biru. Ya. Nah, untuk kondisi di DIY ya, secara kumulatif kasus di DIY sampai dengan dari tahun 93 sampai dengan September 2023 ya, kasusnya sudah ketemu 7.446 ya. Padahal targetnya adalah 9.000 sekian, tapi baru 7.000 yang ketemu gitu ya. Itu juga masih kurang 2.000 yang entah berada di mana ya. Itu yang PR kita bersama dan kami sangat berharap kepada teman-teman komunitas ya untuk bisa menjangkau ini. Baru ketemu 7.000 dan 2.000 diantaranya ya, persisnya adalah 2.212 itu sudah sampai ke tahap AIDS gitu. Ya, mohon maaf ini kok angkanya nggak muncul ya di sini ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat distribusi kasus berdasarkan wilayah sampai dengan September 2023 ya. Jadi ada kota Sleman itu yang puncaknya tinggi-tinggi deh, Sleman, kemudian Bantul kota ya. Itu HIV-nya cukup tinggi di sana. Nah, Kulon Progo dan Gunung Kidul apakah benar-benar memang angkanya seperti itu atau tadi yang belum ketemu ya. Ini juga menjadi PR kita bersama. Oke. Ya, mungkin kita lanjut. Ini adalah distribusi kasus berdasarkan kelompok umur. Tadi yang disampaikan Dr. Yandri mungkin nanti akan diperjelas oleh Dr. Ida untuk ini yang kelompok umur kurang dari 1 tahun ya, yang anak-anak ini. Nah, itu dapatnya dari mana? Kemungkinan besar dari orang tuanya, begitu ya. Jadi ini yang mungkin juga menjadi PR kita bersama. Selain yang usia produktif ya, yang mungkin nanti secara epidemiologi itu waktu, tempat, orang itu bisa digambarkan dari kelompok pekerjaannya juga. Nah, tapi kemarin saya ditegur Dr. Yandri ini kalau sampai menggambarkan sampai ke pekerjaan jangan-jangan benar tidak itu mahasiswa kok tinggi. Mahasiswa tinggi, swasta tinggi juga ya. Di kalangan pegawai tinggi juga. Ibu rumah tangga juga tinggi. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita ya. Ini patut dianalisis ataukah kalau dianalisis justru semakin tidak ketemu gitu Dokter Seruni. Kritik dari Dokter Yandri. Oke. Ya, ini tren kasusnya sampai dengan September 2023 ya. Kita lihat bersama ada kasus baru di 2023 sampai saat ini ketemu 662 sampai September ya. Kalau kita lihat tahun sebelumnya 2022 sudah pernah mencapai 830. Nah, harapan kita ini masih ada beberapa bulan yang belum tercover ya di penghitungan sampai dengan Desember. Semoga nanti ketemu lebih banyak karena kita belum sampai puncak. Jadi ketemu lebih banyak itu prestasi gitu ya. Yeah. Kita lihat lagi ini berdasarkan faktor risiko ya. Faktor risikonya ada heteroseksual yang paling banyak ya dan homoseksual gitu. Nanti saya dikritik lagi nih sama Dokter Yandri. Kalau bicara data semakin membuat tidak ketemu gitu ya Dok ya. Oke. Nah, ini jumlah layanan yang kita punya Bapak Ibu. Jadi ada layanan untuk tes sudah 176 ya, kemudian untuk dukungan pengobatan, perawatan dukungan pengobatan sampai saat ini yang dari hasil verifikasi kami terakhir 130 ya. Dan yang sudah bisa melayani untuk infeksi menular seksual 116. Nah, ini juga patut kita evaluasi bersama apakah jumlah layanan ini sudah bisa berfungsi secara optimal. Atau di sana masih ada stigma dari nakes ya, yang membuat tidak nyaman, seberapa yang sudah bisa diakses. Nah, seperti itu juga masih menjadi evaluasi kami untuk perbaikan ke depan. Ya. Nah, ini beberapa strategi yang kami lakukan ya untuk upaya pengendalian HIV/AIDS ini. Ya, peningkatan akses jelas dengan terus menambah jumlah PDP. PR kami adalah kualitas. Jumlahnya mungkin sudah mencukupi, tapi kualitasnya itu yang belum. Kemudian peningkatan peran fasilitas kesehatan dalam tata laksana untuk eliminasi, ya, melalui intensifikasi kegiatan penanggulangan. Setiap kali terjadi kekurangan bahan PMHP misalnya ya, untuk bahan-bahan kami harus tanggap itu untuk segera mengkomunikasikan ya dengan pusat. Bagaimana caranya kalau ada kekurangan seperti itu, ya, termasuk untuk update knowledge dari tenaganya. Ya. Kemudian penguatan komitmen dan kepemimpinan termasuk dalam peningkatan penyediaan sumber daya di bidang kesehatan. Ya. PR kami untuk mengadvokasi terus supaya ini tidak hanya menjadi PR kesehatan. Ya.
PR teman-teman juga yang bergerak di bidang kesehatan, komunitas yang cukup mendukung ini, tapi PR bersama keseluruhan ya, masyarakat dan juga Pemda. Pentahelix ya, akademisi, usaha semua bisa terlibat di dalamnya. Oke. Ya, nyambung ke yang peningkatan jejaring kerja dan kemitraan. Oke. Kemudian juga peningkatan peran serta masyarakat termasuk komunitas dan akademisi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini upaya penanggulangannya yang HIV/AIDS yang sudah kami lakukan ya. Kemarin kita sudah bisa menerbitkan perda yang baru untuk HIV/AIDS, Perda nomor 3 tahun 2023 tentang penanggulangan HIV/AIDS ya. Yang PR-nya adalah pergubnya. Pergubnya perlu untuk dievaluasi kembali dengan terbitnya perda yang baru. Nah, ini kami baru menyampaikan draft rapergub ya yang nanti akan diproses oleh Biro Hukum. Termasuk masalah Komisi Penanggulangan AIDS yang ada di DIY, itu juga harus kami evaluasi kembali dengan rapergub yang baru. Terima kasih, sepertinya itu yang bisa kami haturkan. Kami hanya diberi waktu oleh panitia 10 menit. Sudah lewat belum, Mbak? Ya, semoga nanti acara ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, akan semakin ya mempercepat proses pencapaian triple zero gitu ya, jadi 3 0 yang kalau bisa tidak ada kasus baru setelah puncaknya ketemu, ada catatannya, setelah puncaknya bisa ketemu ya, tidak ada lagi stigma, baik stigma yang ada di masyarakat maupun self stigma dari penderita HIV/AIDS itu sendiri. Itu juga PR ya Mas Mark ya, semua juga itu menjadi PR kita bersama. Kadang-kadang kita masih ada self stigma dari penderita itu sendiri. Ya, serta penularan tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti pertemuan sampai dengan selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.